Selamat pagi anak-anak MIS. Hari ini anak-anak MIS belajar di buku tematik 3A. Nah, hari ini pembelajaran tambahan tentang umbi yang semalam sudah anak-anak MIS pelajari. Nah, sekarang mari kita perhatikan video yang sudah MIS kirim ya. Ciri perkembangan tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya kerjasama. Nah, langsung saja. Di sini kita pelajari yaitu umbi pada tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Nah, di pembelajaran sebelumnya Teacher Lisbeth sudah menjelaskan ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Nah, umbi apa saja itu? Masih ingat kan anak-anak teacher? Coba, siapa yang masih ingat? Yang pertama, umbi apa? Oke, yes, that's right. Umbi lapis. Nah, yang kedua apa lagi? Thank you. Umbi batang. Nah, yang terakhir apa lagi anak-anak teacher? That's right, umbi akar. Nah, kita kan perhatikan contoh umbi lapis itu apa saja ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada juga bawang bombay. Nah, masih banyak lagi sih sebenarnya umbi lapis. Nah, yang umbi batang contohnya apa lagi? Oke, yes, that's right. Kentang, ubi jalar, kunyit. Nah, itu beberapa contoh umbi batang. Nah, umbi akar apa ya? Lobak, wortel, dan singkong. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu umbi lapis dan juga umbi batang. Kira-kira contohnya dan cara perkembangbiakannya bagaimana ya? Let's see. Yang pertama yaitu umbi lapis. Nah, kita perhatikan nih contoh umbi lapis ada di sini bawang merah. Kita tahu bahwa umbi lapis adalah bawang tertutup lapisan daun. Dengan kata lain, bahwa umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Nah, lapisan daun itu sebenarnya berisi cadangan makanan. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Nah, ini dia. Bagian atas umbi lapis ini tumbuh daun. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan juga akar tersebut. Nah, ini dia namanya cakram dan juga ini akar. Umbi lapis dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bakung, tulip, dan yang lain-lain yang seperti tadi yang sudah kita berikan contohnya. Nah, di dalam umbi lapis ini, di sini menunjukkan bahwa ini merupakan tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, kemudian yang ini merupakan lapisan daun. Nah, begitu salah satu pengertian daripada umbi lapis. Nah, bagaimanakah cara perkembangbiakan daripada umbi lapis ini? Nah, langsung saja kita perhatikan cara perkembangbiakan vegetatif alami yaitu umbi lapis. Nah, kita perhatikan perkembangbiakannya. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Nah, ini dia siung. Kemudian pada awal pertumbuhannya, siung ini mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu sudah berdaun dan berakar, siung itu dapat membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Nah, begini cara perkembangbiakan daripada umbi lapis. Nah, paham ya anak-anak teacher?
Oke, thank you. Nah, dari umbi lapis itu kita beralih ke umbi batang. Nah, coba diperhatikan ini contohnya ada. Yes, that's right, ada kentang ya. Selain umbi lapis, ada juga umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan membentuk umbi. Umbi batang juga berisi cadangan makanan. Jika ditanam, umbi batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan batang yaitu kentang, ubi jalar, kunyit, dan lain-lain seperti contoh tadi ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini merupakan tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini tampak kita lihat ada tunas yang tumbuh dan ini nanti akan menjadi tumbuhan yang baru. Paham anak-anak teacher? Oke, thank you. Nah, dari umbi lapis dan juga umbi batang tersebut, di sini anak-anak teacher Lisbeth akan mengajak kamu untuk melihat perbedaan dan persamaan daripada umbi batang dan juga umbi lapis tadi. Nah, yang pertama, umbi batang. Apakah persamaan daripada umbi batang dan juga umbi lapis ini? Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, boleh kita perhatikan persamaannya. Nah, persamaannya tadi bahwa umbi batang dan umbi lapis itu sama-sama terdapat di dalam tanah, sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan, sama-sama dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, apa perbedaan daripada batang dan juga lapis? Nah, umbi batang dan juga umbi lapis tadi, perbedaannya yaitu kalau umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Yang kedua, tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Ketiga, memiliki akar tunggang. Nah, nanti di pembelajaran selanjutnya kamu akan pelajari lebih banyak lagi. Nah, kalau umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk dan juga tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Dan umbi lapis ini memiliki akar serabut. Nah, begitulah persamaan dan perbedaan daripada umbi batang dan juga umbi lapis. Nah, ketika kamu berada bersama teman-teman kamu, baik kamu di kelas, baik di sekitar kamu, nah, kita boleh bekerja bersama, yaitu boleh dikatakan kerja kelompok. Nah, pastinya kamu pernah mendapat tugas kelompok dari teachernya. Nah, ketika kamu melakukan tugas kelompok, berarti kamu harus mengerjakan tugas kamu secara berkelompok. Berarti kamu mendapatkan diskusi dengan teman kamu. Nah, ketika kita berdiskusi dengan teman kita, pastinya kita harus saling menerima pendapat teman kita dong. Nah, dari kerja kelompok ini, ketika melakukan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan teman-teman. Ya, banyak manfaat yang kita peroleh dari kerja sama. Nah, kira-kira apa ya manfaat kerja sama itu? Ada yang tahu anak-anak teacher? Oke, teacher Lisbeth mau dengar dulu suaranya. Apa manfaat kerja sama ketika kamu bekerja sama dengan teman kamu? Oke, nah manfaatnya adalah pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, dan mempererat hubungan baik dengan teman. Nah, itu dia manfaat daripada kerja